Itu karena rasa, bahasa itu rasa ya. Jadi kadang-kadang saya suka keluar rasa itu ya. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah menyatakan individualitas dirinya, tetapi selalu menjadi tunduk, hampir seperti robot. Dan kalau anak-anak ini datang ke dunia seperti yang dunia mau, itu yang disebut dengan anak baik. Kita harus kembali mereview itu. Kita telah membangun mereka menjadi manusia palsu. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia. Ia mengharapkan manusia menjadi mesin yang efisien. Makanya mohon maaf ya, sekarang perhatikan, pencipta gadget ini tentu saja ingin agar yang dia ciptakan dipakai sebanyak-banyaknya di seluruh dunia, bukan? Sampai anak kecil pun menggunakan itu, walaupun mereka sebetulnya belum pas. Makanya sekarang di negara-negara maju baru sadar betapa bahayanya menggunakan ini tanpa batas waktu. Baru sadar sekarang semuanya. Dan orang tua tidak mau repot lagi. Ketika anak nangis, kasih tontonan. Anak rewel, kasih tontonan. Dikasih cara-cara yang instan. Ibu saya anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya berkeluh kesah dengan anaknya 11. 2 tahun sekali melahirkan. Saya sempat marah waktu itu karena gak jadi anak bungsu. Tapi saya tidak pernah melihat keluhan. Melahirkan tidak di rumah sakit, di kamar. Nih hasil melahirkan di kamar. Pakai hinis, pakai sembilu, ya. Jadi saya ingat itu, ya. Kalau adik saya melahirkan, ya, itu dukun kampung itu cari bambu yang kering, kemudian itu nggak ada pisau, dipotong. Makanya saya kalau saya lihat itu ya, pusar saya itu nggak bagus. Ya memang hasil sembilu ya itu ya. Tapi itulah adanya. Tetapi itulah alamiah, semua alamiah. Dan saya sangat kagum sama ayah ibu saya yang tidak pernah turut campur pada keinginan-keinginan anak-anaknya. Walaupun ada sedikit karena dari lingkungan ya paksaan-paksaan itu. Saya dulu hidup di daerah perkebunan. Dan semua teman-teman saya kalau lulus SD pasti melamar ke perkebunan teh. Ya jadi tukang pupuk, jadi tukang ngambil teh, itu. Dan waktu saya sama bapak disuruh sekolah di SPMA, kata bapak saya, kamu di SPMA biar nanti jadi mandor. Enggak pak. Bapak saya tidak memaksa. Saya mau SMA pak, saya mau ke perguruan tinggi. Enggak SPMA. Saya enggak mau pak hidup di sini. Kan bapak juga kekurangan. Jadi saya udah ada protes-protes yang semacam itu. Jadi saya tidak mau lingkungan mendikte saya saat itu. Dan mungkin kalau saat itu saya mengizinkan saya didikte oleh lingkungan, saya juga tidak ada di sini. Mungkin saya ada di Garut, di Neglasari, tukang ngambil teh. Bukan itu jelek, bukan. Tapi kan itu pilihan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi masalahnya apa? Ini kita pernah jadi anak kan, dan kita pun sekarang melahirkan anak-anak kan, melahirkan cucu-cucu. Ketika manusia yang lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan, ini adalah degradasi, merampas harga diri dan martabat manusia, dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Bapak Ibu harus sadar, yang namanya manusia itu aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Aslinya kita ini tanpa batas. Dan kenapa di sini kita menjadi terbatas? Semua batasan-batasan yang diciptakan oleh kita di sini itu warisan dari lingkungan tempat kita dilahirkan. Bapak Ibu,
Ada nggak yang berpikir dari kecil ingin keliling dunia? Ada? Ada? Coba acungkan tangan. Ada? Di mana Bapak tinggal? Cimahi. Bapak Ibu pernah keliling dunia? Tidak. Tapi pengen keliling dunia? Oke. Sudah keliling dunia? Sudah? Kemana aja? Belum? Nah, bagus tadi acungkan tangan ya. Orang tuanya belum pernah keliling dunia dan tidak pernah membawa kita keliling dunia. Saya sejak dari kecil, kalau ngambil kayu bakar itu selalu berpikir kalau saya ada di pesawat. Kalau ada pesawat lewat itu, saya imajinasikan yang kuat sambil tidur-tiduran saya ada di situ. Dan ternyata betul-betul ketika besar saya ada di situ. Dan saya bisa pergi kemanapun saya mau. Padahal ibu bapak saya belum pernah pergi kemana-mana. Nah, kalau saya mengizinkan semua dogma dari keluarga, kamu jangan mimpi, ya, boro-boro keliling dunia, ya, dulu waktu kecil, ya, diajak ke Garut kota aja, saya belum pernah. Jadi kalau dibelikan baju lebaran itu, ya, diwang-wang istilahnya sama ibu saya, ya, pokoknya. Ya kalau cukup alhamdulillah, nggak cukup juga alhamdulillah. Makanya pernah itu baju lebaran ya nggak cukup. Ya itu karena nggak pernah dibawa. Karena ongkos buat ke sana kan terlalu besar bagi ibu saya saat itu. Tapi kalau kita mau keluar dari cengkraman itu, kita tidak mau menerima kondisi itu, dan kita merekondisi yang berbeda, kita bisa keluar kok dari situ. Sama. Dalam dimensi keyakinan pun seperti itu. Jadi masalah setiap anak apa sebetulnya? Masalah setiap anak adalah harus mengikuti tujuan dari masyarakat, tujuan dari orang tua, tujuan dari keluarga, sistem pendidikan, bangsa, termasuk juga agama. Anak-anak yang lahir di Finlandia, yang lahir di negara yang orang tuanya sudah bahagia dan membebaskan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga jadi bahagia seperti orang tuanya. Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland, mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya, tidak memberikan doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya, dan itu yang membuat anak-anaknya jadi bahagia, sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya, dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah, semoga ini disadari oleh kita semua. Ya, apa akibatnya? Anak mulai menjadi defensif hanya karena takut, karena ia harus menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan dia begitu kecil dan begitu rapuh, begitu tak berdaya, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak-anak sekarang menjadi defensif. Bahkan anak-anak banyak yang mengurung diri akhirnya. Apa? Karena apa? Sama sekali tidak beri kebebasan untuk mengekspresikan segalanya. Termasuk ketika anak bicara. Maaf ya, banyak orang tua ketika anak bicara di-cut. Seolah-olah orang tuanya yang paling benar. Bayangkan, saya ngajar 34 tahun di universitas sebelum saya akhirnya menarik diri keluar. Saya baru keluar bulan November kemarin, tahun 2024. Saya melihat ya, anak-anak sekarang ini mahasiswa semakin diam. Beda dengan mahasiswa yang dulu. Masih ada tanya gitu ya. Diam semuanya. Jadi dosen itu hanya searah aja. Bahkan dipancing-pancing gitu dengan masalah, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya lihat makin ke sini anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP. Bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling.
Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada. Makanya lulusan perguruan tinggi, IPK-nya mau berapa, hasilnya tidak siap untuk bekerja dimanapun. Kenapa? Yang dibutuhkan dunia kerja bukan keterampilan mengingat, tetapi keterampilan memahami, keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mensintesa pengetahuan. Dan nyaris tidak ada itu. Di semua tingkatan pendidikan sama. Daya kritis, daya kreatif sudah hilang. Dan itu dibentuk secara pelan-pelan, topeng itu oleh masyarakat. Jadi, ya, niat mereka adalah baik, tetapi menghilangkan kesadaran mereka, dan mereka akhirnya cepat tertidur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngatur-ngatur anak, pasti katakan niat orang tua baik. Betul? Tetapi dampaknya apa? Membuat anak kita cepat tertidur, lelap, nyaris tidak pernah sadar. Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi, anak-anak tidak tahu bahwa mereka menjadi boneka di tangan kekuatan buta yang disebut masyarakat. Di mana masyarakat? Termasuk kita di dalamnya. Jadi inilah dilema manusia yang lahir ke dunia. Manusia itu menghadapi dilema. Dia harus melawan orang-orang yang ia cintai, dan dia berpikir mereka mencintainya juga. Kan semua orang tua kalau ngatur anak atas dasar cinta demi anak, bukan? Betul nggak? Tetapi aneh ya, bahwa orang-orang yang mencintainya tidak mencintainya dalam keadaan. Jadi semua orang tua yang mengatakan mencintai anak dan mengatur-ngaturnya sedemikian kerasnya, sebetulnya dia tidak mencintainya. Tetapi semua tidak sadar. Mereka mengatakan kepadanya, kami akan mencintaimu, kami mencintaimu, tetapi hanya jika kamu mengikuti cara kita mengikuti, jika kamu mengikuti agama yang kami ikuti, jika kamu menjadi taat seperti kita patuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mencintai anak hanya jika, betul? Hanya jika anak mengikuti cara kita, hanya jika anak mengikuti agama kita, hanya jika anak taat dan patuh kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak ada di ruangan ini yang menawarkan pada anak, nah, kamu mau mengambil agama apa? Pernah nggak? Luar biasa ya. Jadi menjadi diri sendiri itu sangat menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah dibentuk oleh lingkungan menjadi seperti ini, dan sekarang di usia seperti ini ingin menjadi diri sendiri. Takut? Saya kira Bapak Ibu takut. Kenapa? Menjadi diri sendiri menciptakan ketakutan besar. Kenapa? Harus melawan kekuatan besar yang sedang mencengkram kita. Bapak Ibu pasti takut berbeda, walaupun dorongan dari dalam sangat kuat. Bapak Ibu, seluruh anak ingin menegaskan potensi yang dimilikinya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, karena selain bahwa ia tidak bisa melihat makna dalam kehidupan. Menjadi orang lain tidak akan pernah bahagia. Menjadi orang lain tidak pernah gembira. Menjadi orang lain tidak pernah puas. Dia tidak akan pernah merasa nyaman. Ia akan selalu dalam perpecahan. Bagian paling intrinsik dari keberadaannya akan selalu merasa lapar, haus, tidak terpenuhi, tidak lengkap. Makanya semua orang selalu mengejar kesempurnaan. Padahal ketidaksempurnaan yang kita rasakan saat ini, itulah kesempurnaan yang sebenar. Bapak Ibu, saya mau nanya, ingin gak anak-anaknya bahagia? Tapi mungkin gak bahagia itu tercapai kalau anak hidup dalam tekanan? Mungkin gak kebahagiaan tercapai
kalau anak melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka? Mungkin? Sederhana aja lah, ibu bapak. Jujur ya, jujur. Ibu bapak, kalau sholat, itu panggilan jiwa karena merasakan nikmatnya sholat, atau karena takut dibilang gak soleh gitu? Jujur, coba jujur. Makanya kita tidak berusaha untuk mencari, sholatnya Nabi seperti apa ya? Kenapa Nabi itu sholatnya bisa lama ya? Gimana rasanya sholat ketika Nabi sholat? Gak ada yang nyari. Yang penting sudah gugur kewajiban dan lingkungan mengatakan saya soleh. Walaupun kita sendiri terpaksa sebenarnya melakukan itu, bahkan tidak suka melakukan itu, dan tidak berusaha untuk mencari yang sebenar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Jadi untuk menjadi diri sendiri, manusia harus menghadapi pasukan yang terlalu besar dan penuh resiko. Akibatnya setiap manusia perlahan-lahan mulai belajar untuk membela diri, untuk melindungi dirinya sendiri. Yang penting selamat, walaupun tidak merdeka, walaupun tertindas. Bapak Ibu sedang bepergian, ada acara, mampir di rest area, harus sholat. Kan sebetulnya nggak mau sholat kan? Iya kan? Kenapa sih kalian diam aja? Iya kan? Cuman karena orang lain sholat, masa saya di mobil nggak sholat? Malu dong saya. Padahal yang pada sholat juga bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Bukan. Karena takut aja dibilang kalau nggak sholat kan nanti gimana ya? Gitu kan. Lalu tidak mencari ilmu, gimana caranya supaya saya bisa sholat yang ada rasanya? Saya tertarik untuk sholat. Tidak cari ilmunya. Maaf ya, maaf. Dengan cara seperti itu, Bapak Ibu sholat padahal nggak mau. Betul nggak? Hasilnya apa? Hasilnya hanya puas karena sudah sama dengan orang lain. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang dibangun. Makanya sholatnya juga tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar nggak? Iya, saya bicara fakta aja. Manusia mulai menutup semua pintu keberadaannya. Ya, itulah yang terjadi. Karena takut pasukan besar, manusia mulai menutup kepada siapapun. Ia hanya berpura-pura. Yuk, mau sampai kapan berpura-pura? Karena takut pasukan besar, manusia mulai menjadi aktor. Tahu aktor? Tahu aktor? Siapa aktor? Ya, pinter acting. Yang penting dibilang orang lain soleh. Karena takut pasukan besar, manusia bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya, walaupun dia pun tidak mengerti perintah itu. Saat keraguan muncul dalam dirinya, bahkan ia memerangi keraguan itu. Misalnya, Bapak Ibu ada keraguan di dalam. Kenapa ya? Kok sholat saya begini-begini aja? Katanya sholat harus mengingat Allah. Padahal sepanjang sholat saya tidak bisa mengingat Allah. Saya hanya sibuk mengingat diri saya sendiri. Ada nggak keraguan itu? Tapi ketika keraguan itu muncul, bahkan diperangi, bukan diikuti. Wah, kalau begitu saya harus cari ilmunya ya, supaya saya bisa sholat yang benar, sehingga saya bisa sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu dan kenal kepada Allah. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj dulu baru sholat. Berarti saya harus tahu apa sih hakikat Isra Mi'raj, supaya saya kenal jati diri saya. Gitu apa tidak? Enggak. Malah justru kebangkitan ini diperangi oleh kita sendiri. Betul Pak? Betul Bu? Oke. Saat ingin menegaskan, malah kita menekannya. Saat ini menegaskan, bahkan kita menekannya. Saat kecerdasannya berkata, ini tidak benar, apa yang kau lakukan? Dia menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas. Manusia memilih lebih aman untuk menjadi terbelakang
lebih aman menjadi tidak cerdas. Makanya kita menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas demi untuk lingkungan. Walaupun dari dalam sebetulnya kecerdasan sudah mulai muncul. Bahkan kita menjatuhkan diri untuk menjadi tidak cerdas demi untuk memuaskan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, semakin jelas topengnya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Makin jelas. Coba dipegang topengnya. Udah keraba nggak sekarang? Nah, ternyata kita memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran. Sadari bahwa di dalam diri kita terdapat suatu kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Dan pikiran hanyalah sebuah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan itu. Keindahan, kasih, kreativitas, sukacita, damai hanya akan timbul melalui kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Tapi sayang, kecerdasan yang melampaui pikiran ini sudah dibunuh oleh topeng ego yang dibangun oleh kita bersama-sama dengan lingkungan karena kita mengizinkannya. Ya, ketika kita sudah mulai menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, maka kita telah mengawali kebebasan dan sekaligus telah mengaktifkan kesadaran yang lebih tinggi itu. Dan kesadaran itu tidak usah dicari, karena sekarang sedang menunggu kita untuk diaktifkan saja. Ada bersama kita di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Sadari bahwa kita bukanlah si pemikir. Kita adalah pemerhati bagi si pemikir. Ingat ya. Jadi diri kita yang sebenarnya bukan si pemikir, tapi pemerhati bagi si pemikir. Nah, kalau kita bisa keluar ketika pikiran kita kacau, keluar, itu bukan saya. Ketika kita keluar, tidak ikut larut dalam pikiran kita sendiri, saat itu kita menjadi tenang. Tapi yang terjadi saat pikiran kita kacau, malah kita masuk larut. Harusnya ketika kita terombang-ambing oleh arus sungai, keluar ke pinggir sungai, mengamati sungai itu, maka kita tidak akan terbawa oleh arus. Itulah yang membuat diri kita terus-menerus menjadi diri palsu. Ada satu kehidupan yang bersifat kekal dan maha hadir. Itu yang disebut dengan keberadaan. Makanya Quran surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu adalah keberadaan, Rob itu adalah kehadiran. Kata keberadaan merupakan konsep yang terbuka. Kata keberadaan tidak menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tidak terbatas menjadi sesuatu yang terbatas. Makanya karena susah menyebutnya, sebut saja keberadaan. Nah, tugas kita saat ini Bapak Ibu, dari being menuju experience of being. Gimana caranya? Kita tahu nggak? Ada sesuatu dalam tubuh kita yang mengendalikan diri kita, walaupun itu tidak terlihat. Tahu? Oke. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat saya sekarang? Karena ada daya itu. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Karena ada daya itu. Coba angkat tangannya semua. Kenapa bisa mengangkat tangan? Karena ada daya itu. Itulah keberadaan. Itulah sang kehadiran. Itulah diri sejati kita. Tapi kita tidak berusaha untuk mengenal itu. Kita lebih suka sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, keberadaan itulah sumbernya kesadaran. Keberadaan itulah sumbernya kesadaran yang tertinggi pada setiap diri kita. Mengapa saya menggunakan kata keberadaan? Karena kita tidak mungkin menciptakan gambaran mental tentang ini. Tak seorang pun bisa menuntut memiliki keberadaan secara eksklusif. Keberadaan itu adalah kehadiran kita sendiri. Sesuatu yang bisa segera didapatkan, seperti halnya merasakan kehadiran kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita sekarang hadir di sini saat ini sekarang, merasakan keberadaan itu,
kita sudah mengalami experience of being. Itulah yang akan membawa kita kepada kesadaran. Itu. Dan sekarang kita akan praktek untuk itu. Silakan alat komunikasinya dilepaskan dulu. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ya, tangan izinkan untuk rileks. Silakan kalau mau bersila, bersila. Cari tempat yang rada nyaman sedikit. Mau zigzag juga nggak apa-apa, supaya tidak berdesak-desakan. Yuk, sekarang tangannya rileks. Simpan di mana saja boleh. Tidak ada aturan. Lalu tegakkan badannya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan pinggangnya. Lalu perlahan tutup matanya yang lembut. Lalu tutup mulutnya yang lembut. Dengarkan kata-kata saya. Sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk mengalami pembebasan sejati. Membebaskan diri dari pikiran kita sendiri. Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruang kosong. Ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Karena ruang kosong ini adalah tempat di mana semua makhluk hidup mengambil kehidupan. Sadari bahwa Bapak Ibu sekarang sedang mengambil kehidupan di ruang kosong ini lewat nafas. Bapak Ibu mungkin masih hidup tidak makan 3 hari. Bapak Ibu masih hidup tidak minum 3 hari. Tetapi Bapak Ibu tidak akan mungkin hidup kalau tidak bernafas. Kita lupa bahwa sesungguhnya sumber energi kita yang sebenarnya ada tersedia di ruang kosong ini. Dan kita terus-menerus mengambil energi itu lewat nafas kita, lewat ruang kosong ini. Sekarang fokuskan semua kesadaran pada nafas. Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Dengarkan kata-kata saya. Nafas itu tidak bisa ditahan masuknya. Nafas itu juga tidak bisa ditahan lama-lama ketika tinggal dalam tubuh kita. Nafas juga tidak bisa ditahan ketika dia ingin keluar dari tubuh kita. Seperti itu kehidupan. Nafas masuk, lalu tinggal beberapa saat, dan kemudian nafas pergi ke ruang kehidupan kembali. Ketika kehidupan masih diizinkan bersama kita, maka nafas itu akan masuk lagi, tinggal lagi dan keluar lagi. Terus seperti itu. Seharusnya seperti itu hidup kita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, terima seperti kita mengizinkan nafas masuk. Ketika yang datang sudah ada di tangan kita, di genggaman kita, jangan lama-lama kita cengkram. Seperti napas yang tinggal beberapa saat saja di tubuh kita. Ketika yang disebut kita milik kita itu mau pergi dari kita, apapun kejadiannya, lepaskan saja. Seperti saat kita melepaskan nafas. Jika Bapak Ibu hidup bisa seperti itu, mencontoh aliran nafas, maka kehidupan kita akan menjadi damai. Jika sekarang masih ada luka-luka batin, bawaan masa lalu, sekarang belajar memaafkan diri sendiri. Karena memaafkan itu bukan membuka ruang bagi orang lain, tetapi membuka ruang keberkahan bagi diri kita sendiri. Terima semua apapun yang terjadi, karena hari ini kita sudah dapat ilmunya. Semua yang terjadi pada diri kita adalah untuk kebaikan kita. Semua yang terjadi pada diri kita, diinginkan atau tidak diinginkan, itu adalah kebutuhan kita. Karena Allah menjadikan itu terjadi demi untuk kebaikan yatim yang ada di diri kita. Itu adalah kebutuhan kita. Sekarang mulailah Bapak Ibu mendengarkan suara dalam benak yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Suara itu ada. Suara itu berkecamuk dalam diri kita masing-masing. Lalu dengarkan suara itu. Lalu suara itu diberi perhatian khusus.
Beri perhatian khusus sekarang suara itu. Jika suara itu datang dari pola pikir kita atau dari pengulangan-pengulangan pola pikir kita, dari pita rekaman lama yang mungkin telah diputar di benak kita selama bertahun-tahun, berilah perhatian khusus suara itu. Dengarkan suara benak itu, dan sekarang hadirlah kita di sana sebagai saksi. Sekali lagi, hadirlah kita di sana sebagai saksi. Saat kita mendengarkan suara itu, simaklah saja, simak suara itu tanpa memihak, tanpa menghakimi. Jangan menilai, jangan menilai apa yang didengar. Karena ketika Bapak Ibu memihak, menghakimi, dan menilai, akan muncul suara yang sama dari pintu belakang pikiran kita. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Tidak menilai, tidak menghakimi. Dengan mendengarkan suara itu, maka kita akan segera menyadari, itulah suaranya. Dan di sini saya mendengarkannya, dan saya memperhatikannya. Kesadaran aku ada di sini, rasa kehadiran kita sendiri, itu sekarang bukanlah pikiran kita. Kesadaran itu timbul jauh dari luar pikiran. Ketika kita mendengarkan pikiran, kita bukan hanya menyadari pikiran itu, tetapi menyadari diri kita sendiri, saksi bagi pikiran. Sekarang kita sedang mendengarkan suara dari pikiran itu. Kita hanya mendengarkannya saja. Kita sedang menyaksikan semuanya. Dan sekarang kesadaran kita telah masuk. Sementara kita mendengarkan pikiran kita, suara dari benak kita, maka sekarang kita mulai sadar tentang diri kita yang lebih mendalam, yang berada di balik pikiran itu, atau diri kita yang sebenarnya. Ingat, diri kita yang sebenarnya bukanlah pikiran. Diri kita yang sebenarnya adalah penyaksi bagi pikiran. Dan sekarang kita sedang merasakan keberadaan diri kita yang sebenarnya itu, yang sedang menyaksikan pikiran kita. Lama-kelamaan, pikiran kita akan melonggarkan cengkeramannya terhadap kita, dan segera mereda. Karena kita tidak lagi memberi energi pada pikiran itu, dan kita tidak mengidentifikasi diri kita lagi sebagai pikiran. Sekarang rasakan pikiran kita mulai mereda. Bahkan saat ini kita mengalami diskontinuitas dalam aliran mental kita. Ada kesenjangan tanpa pikiran. Mula-mula kesenjangan itu berlangsung singkat, mungkin hanya beberapa detik saja. Tetapi berangsur-angsur kesenjangan ini akan berlangsung lama. Sekarang Bapak Ibu sedang menyadari bahwa Bapak Ibu bukanlah pikiran. Bapak Ibu adalah pengamat bagi si pikiran itu. Rasakan kesenjangan ini semakin lama. Kita akan merasakan keheningan dan kedamaian di dalam diri kita. Oh, ternyata selama ini saya mengidentifikasi saya sebagai pikiran. Rupanya saya bukan pikiran, tapi saya adalah penyaksi bagi pikiran. Itulah diri saya yang sebenarnya. Selama ini saya membiarkan saya dibawa oleh pikiran saya, digunakan oleh pikiran saya. Sekarang saya sedang mengendalikannya. Inilah awal kesadaran. Itulah awal keserasian kita dengan keberadaan yang biasanya disamarkan oleh pikiran. Sekarang Bapak Ibu sedang merasakan di balik tubuh fisik Bapak Ibu ada keberadaan,
ada sang kehadiran, ada daya semesta yang tanpa batas, ada kecerdasan semesta yang tanpa batas. Itulah sesungguhnya diri kita. Kita sekarang sedang merasakan keheningan, kedamaian. Rasakan keheningan dan kedamaian ini semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Terus sadari sang keberadaan, sadari sang kehadiran. Rasakan keheningan dan kedamaian. Itulah Rabb al-Alamin. Energi tunggal yang meliputi seluruh kehidupan. Energi tunggal yang meliputi seluruh bentuk. Dan sekarang Bapak Ibu sedang merasakan keterhubungan dengan keberadaan itu. Bahkan Bapak Ibu merasakan keterhubungan dengan orang lain, merasakan keterhubungan dengan semesta, merasakan keterhubungan dengan alam. Dalam keterhubungan ini, Bapak Ibu sedang merasakan La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Sekarang Bapak Ibu tidak merasakan Bapak Ibu sebagai sesuatu yang terpisah lagi, bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini, bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa khawatir, hadir sepenuhnya di sini. Saat ini, sekarang. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa lalu yang membuat kita menjadi sedih. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa depan yang membuat kita takut dan cemas. Sekarang kita menikmati keberadaan di sini, saat ini, sekarang, sepenuhnya. Ternyata saya bukanlah pikiran, saya bukanlah tubuh, saya adalah keberadaan, saya adalah kehadiran, saya adalah penyaksi bagi semua ini. Baik, kembali kepada kesadaran napas. Sadari kembali napas masuk, sadari tinggalnya, sadari keluarnya. Sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluarnya. Oke, ucapkan terima kasih ya Allah. Hari ini aku sudah merasakan bahwa aku tinggal dalam keberadaan, aku tinggal dalam kehadiran Rabbul Alamin. Aku tinggal dalam keheningan kesadaranku yang sangat tinggi. Aku tinggal dalam Sidratil Muntaha yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah atas berkah ini. Terima kasih, terima kasih. Bukalah matanya, lalu lihat saya ke sini. Oke. Tahu sekarang bahwa Bapak Ibu bukan pikiran? Tahu? Ya? Oke. Sering berlatih seperti itu ya? Lama-kelamaan keheningan,
kedamaian akan menjadi milik kita. Baik, hari ini kita sudah tahu ternyata betapa banyak topeng-topeng buatan ego yang melekat dalam diri kita. Dan ternyata diri kita hari ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Yuk kita sekarang hancurkan semua topeng itu, kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Jika ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjadi diri sendiri, jangan takut dengan lingkungan. Jangan takut untuk berbeda. Jadilah diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.